marketnya bencana. Banyak sekali potensi bencana yang bisa terjadi di Sumatera Barat. Bencana yang belum tentu kapan terjadi, sementara ancamannya besar, dari gempa dan tsunami. Kalau kita masih bilang hujan penyebab banjir, kita tidak akan bisa mencegah. Banjir longsor. Di Megatrust Mentawai yang diikuti tsunami, secara ilmiah itu tidak bisa dinafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda penonton Padang Kita dimanapun Anda berada? Hari ini spesial sekali di diskusi kita. Kita akan membahas soal Sumatera Barat adalah marketnya bencana. Banyak sekali potensi bencana yang bisa terjadi di Sumatera Barat. Nah, namun kita ingin mengetahui sejauh mana dan bagaimana persiapan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri, terutama juga ini khususnya bagi masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana yang akan terjadi di Sumatera Barat. Dan untuk membahas persoalan ini, kita kedatangan dua narasumber berkompeten. Yang pertama adalah Pak Rumainur, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat. Selamat datang Pak di Padang Kita. Bagaimana Pak kegiatan selama beberapa minggu terakhir ini? Sama seperti sebelumnya, kita membawahi salah satunya Pusdalop. Pusdalop bekerja 24 jam sehari. Tugas utamanya kan kita memantau kejadian bencana di seluruh daerah Sumbar. Kalau laporan masuk, ada hal-hal yang kita perlu turun untuk memberikan bantuan, kita siap. Dengan catatan apabila daerah mampu untuk melakukan itu sendiri, kita cukup memantau saja. Ya. Dan yang kedua adalah Bang Khalid Saifullah dari Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana PFRB Sumatera Barat. Selamat datang Pak di Bang Khalid di Padang Kita. Ya, terima kasih. Apa nih kesibukan di beberapa hari terakhir ini? Ya, kalau kita di Forum PRB dalam beberapa waktu terakhir ini kan masa periode pemerintahan baru ini. Ya. Dan ini pemerintahan baru di provinsi dan tentu ada kebijakan baru yang juga dicanangkan. Nah, terutama dasar batu pijakan adalah RPJMD. Nah, salah satu fokus kita pada beberapa waktu terakhir ini adalah mencoba memastikan RPJMD yang akan disahkan untuk 5 tahun ke depan ini memang mencakup terkait dengan sensitivitas terhadap kondisi Sumatera Barat yang memang multi hazard. Sehingga ketika ini memang sudah masuk di RPJMD, itu akan masuk program prioritas dan ini akan bisa menjadi implementasi dalam kegiatan-kegiatan untuk menghadapi potensi ancaman yang multi hazard di Sumatera Barat. Oke, baik pemirsa, kita langsung saja ke Pak Rum. Pak Rum, kalau kita bicara soal bencana di Sumatera Barat, artikel-artikel, tulisan-tulisan wartawan semuanya mengatakan bahwa Sumbar ini adalah pasarnya bencana, market bencana. Kalau kita kotak-kotakan atau kita bagi-bagi, potensi bencana apa saja yang kemungkinan akan terjadi di Sumatera Barat, Pak Rum? Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 24 tahun 2007, sebetulnya ada 12 ancaman bencana, memang di Sumbar ada semua. Gitu. Ada semua? Ada semua, ada banjir, ada longsor, ada gempa bumi, gunung api, tsunami, bakaran hutan dan lahan, pandemi, bahkan kegagalan teknologi. Yang paling kecil kegagalan teknologi karena kita bukan daerah industri, tapi bukan berarti tidak ada industri, kita ada, cuman tidak seperti di Pulau Jawa sana. Yeah. Jadi kalau kita lebih mengelompokkan, ada beberapa yang jadi pandangan serius kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Satu, adanya ancaman gempa yang menimbulkan tsunami. Prioritas. Kenapa? Karena kita memang ada di pinggiran lokasinya dekat dengan sumber-sumber yang akan menimbulkan tsunami. Jadi kalau gempa di sebelah barat dari Kepulauan Mentawai sana dengan titik-titik tertentu, kedalaman tertentu akan berpeluang untuk menimbulkan tsunami. Berdasarkan catatan sejarahnya, kejadian itu pernah dan juga berulang. Jadi dengan adanya kejadian di Aceh, kejadian di Nias, nah itu membangkitkan semangat masyarakat di Sumatera Barat, pemerintah dan masyarakat untuk ayo kita sama-sama bersiaga. Bagaimana caranya? Banyak sekali cara yang kita lakukan untuk menghadapi itu semua. Satu, di awal-awal 2005 dulu setelah pasca kejadian, teman-teman dari Jakarta, instansi yang terkait, dulu baru ada namanya Bakornas, belum ada BPBD. Bakornas itu turun ke daerah memberikan pelajaran tentang ancaman yang ada di sepanjang pesisir Sumatera Barat. 7 kabupaten kota
kita diajak untuk menyusun rencana kontingensi, mengenalkan ilmu kontingensi yang sebelumnya kita nggak pernah bahas, kita dikenalkan, dan beberapa di antara kita juga diperlukan Jakarta untuk memperdalam itu. Yang kedua, mulai ada kajian-kajian tentang ancaman gempa yang dapat menimbulkan tsunami. Jadi kajiannya mulai muncul, kita yang praktisi, baik dari pemerintah maupun teman-teman NGO juga membaca, mempelajari, dan ternyata banyak hal baru yang kita harus sampaikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah kebetulan waktu itu kami di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, setelah ada BPBD, ya, bidang yang kerjanya sebelum bencananya terjadi. Banyak hal yang kita kerjakan, satu, kita melakukan sosialisasi, kita melakukan kajian, kita melakukan simulasi, kita bikin peta, kita bikin tempat-tempat arah evakuasi dan lain-lain, yang tujuannya adalah pemberitahuan kepada masyarakat ada ancaman bencana, kalau bencana itu terjadi Anda harus ngapain, dan kalau Anda menyelamatkan diri kemana akan menyelamatkan diri. Jadi hal sederhana itu kita lakukan, tentu nggak mungkin sendiri. Pemerintah provinsi dengan kabupaten kota dibantu oleh teman-teman NGO. NGO boleh dibilang gigih sekali dalam hal ini. Sebagian dari mereka sama sekali tidak mendapatkan dana apa-apa dari provinsi, tapi mereka bisa menggait dana dari luar untuk melakukan kegiatan aktivitas proses pembelajaran kepada masyarakat yang sangat banyak sekali. Berdasarkan ancaman bencana di Rencon awal, dulunya sekitar 1,3 juta penduduk Sumbar awalnya ya, yang akan terdampak. Tapi dengan berjalannya waktu, teman-teman NGO nggak pernah berhenti melakukan sosialisasi, kabupaten kota juga melakukan sosialisasi, provinsi juga, dan kita latihan bareng-bareng dengan masyarakat, dengan NGO, dengan teman-teman dari pusat. Bahkan terakhir 2013-2014 ada latihan internasional di sini, MM Direct, Mega Trust Exercise yang melibatkan begitu banyak negara, begitu banyak orang, ribuan. Hal itu menyebabkan sebagian masyarakat, sebagian besar tahu ancamannya, tahu dia ada di mana, dan seandainya bencana itu terjadi, tahu dia harus melakukan apa. Nah, itu ada tolak ukurnya sendiri dari teman-teman NGO, paling tahu tuh cara mengukurnya bagaimana. Terus fasilitas yang dulu sama sekali nggak ada, misalnya shelter, sekarang shelter sudah ada. Jalan arah evakuasi, dulu jalan arah evakuasi yang dari pantai ke timur kan jalan kecil-kecil, sekarang kan sudah jalan di Tabing sudah besar sekali. Jalan di Alai sudah besar sekali, dan beberapa jalan baru yang dulu nggak ada sekarang sudah ada. Nah, jadi ada pengukurnya, sehingga setelah beberapa tahun dikerjakan, penduduk terancamnya berkurang. Kalau hitungan terakhir, kami ingat sama-sama bahas dengan Pak Khalid di tim untuk memperbaharui data-data Rencon, sekitar di bawah 1 juta yang betul-betul terancam, sekitar 950 ribu. Itu data yang terbaru ya Pak ya? Berarti di bawah 1 juta yang kalau misalnya terjadi bencana gempa dan tsunami, mereka itu masih terancam langsung, dan itu kita pikirkan bagaimana supaya angka ini ditekan terus gitu. Jadi kalau secara prioritas di pemerintah provinsi, bencana apa nih Pak yang kalau misalnya kita hitung nilainya yang paling prioritas 1, 2, 3? Dia ada dua hal gini. Bencana yang belum tentu kapan terjadi, sementara ancamannya besar, gempa dan tsunami. Dan satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah banjir longsor. Walaupun dia kecil, tapi dia sering kejadiannya pasti setiap tahun itu ada beberapa daerah, dan itu nggak bisa kita lupakan. Jadi untuk gempa bumi, tsunami, perangkat dan lain-lain kita siapkan. Untuk ancaman bencana banjir dan longsor yang jelas-jelas setiap tahun terjadi juga kita siapkan. Dan satu hal adalah kami melihat di Sumatera Barat antar instansi hubungan cukup bagus. Kita punya Pusdalop, saya kendali operasi, yang di dalam Pusdalop tersebut mereka mencatat setiap kejadian bencana yang ada di daerah. Dan di dalam Pusdalop itu kalau dulu awal-awal dibangun namanya manajer, 12 macam bencana itu ada 12 yang mengawasi. Kalau sekarang namanya pengawas. Pengawas itu satu dari instansi terkait, misalnya BPBD, Dinas PU, karena bencana alam kan pasti PU terlibat, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan dinas lainnya yang terkait. Yang lain terkait itu TNI Polri, TNI 3 angkatan, sama Polri udah 4. Jadi hampir seluruh SKPD yang terlibat mengurusi bencana ada di sana. Dan itu kita kerjanya sebelum menjadi bencana. Jadi pada saat bencananya terjadi, kita mudah sekali untuk melakukan koordinasi tentang kita harus berbuat apa. Dan dalam sosialisasi kepada masyarakat, kepada anak sekolah,
mereka semua kita berdayakan. Jadi kita nggak kerja sendiri. Teman-teman dari NGO di kantor ada satu wadah namanya POF, Pool of Facilitator. Jadi teman-teman NGO yang sudah punya sertifikasi dalam mengajar kebencanaan, mereka ngetem di situ jadi anggota. Dan kalau ada kita kegiatan, apakah kegiatan kita atau dari pusat, mereka kita berdayakan. Karena nggak mungkin orang BPBD aja kan, orang BPBD sedikit. Undangan ini dari daerah-daerah banyak, dari sekolah-sekolah banyak. Kita sama-sama. Jadi Pool of Facilitator turun, kalau yang diundang BPBD mereka turun atas nama BPBD. Tapi kalau ada kegiatan saja mereka turun atas nama Pool of Facilitatornya, atas nama POF. Jadi kerjasamanya jalan dan alhamdulillah itu sangat membantu. Kalau artinya kesiapan pemerintah dalam pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi ini sudah siap gitu Pak ya? Dalam arti kata siap terus menerus gitu, karena kita nggak bisa siap tuh kita segitu saja gitu, enggak. Ini yang paling marah nanti ini, jadi Pak Khalid. Jadi kita tahu siap tapi dikerjakan terus. Kenapa? Misalnya saya dan Pak Khalid turun ke sekolah-sekolah, anggaplah SMP. Ini untuk edukasi ya? Iya. Setelah 3 tahun kan mereka udah habis semua nih, yang baru masuk. Iya. Begitu juga di SD. Setelah berapa tahun mereka pindah ke SMP, yang baru masuk. Setiap tahun yang baru ini masuk dan mereka harus kita edukasi. Kenapa? Dulu dia SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA di mana, kan lokasinya beda-beda. Nah, untuk daerah-daerah misalnya ancamannya tsunami 0 sampai 2 km dari prioritasnya mana? 0 sampai 500, 0 sampai setengah kilo. Kita sasar itu dan sama-sama kita masuk. Kenapa itu nggak pernah berhenti? Karena setiap tahun juga masuk yang baru, yang senior juga tamat, yang kelas 3 tamat. Makanya sosialisasinya nggak pernah berhenti. Dan alhamdulillah itu jalan. Padang yang kita sorot penduduknya terbanyak, hampir kurang lebih 1 juta, cukup aktif melakukan itu. Nah, cuman kemarin sedikit terhenti gara-gara COVID. Orang nggak boleh berkumpul. Kita banyak sesuatu yang baru yang agak kagetan juga dan membiasakan diri dengan sistem yang baru ini. Kalau kita dari pemerintah mungkin nggak terlalu berat. Tapi kalau untuk masyarakat berat dalam 3 kata sepenggunaan ini. Masker ya. Kan nggak semua orang mau. Padahal itu perlu gitu. Nah, terus untuk awal-awal waktu ningkat dulu kita nggak boleh deket nih segala macam. Sekarang alhamdulillah 2 bulan terakhir udah jauh menurun. Kita di bawah 100 tuh luar biasa. Seluruh Sumbar di bawah 100 terus tuh luar biasa. Dan menyasar ke sini kan epidemi termasuk bencana juga tuh. Kita sudah sampai ke zona kuning untuk 3 minggu terakhir. Zona kuning dalam kata seluruh Sumbar zonanya kuning dan hanya 4 atau 5 kabupaten kota saja yang zonanya oranye. Jadi secara keseluruhan Sumbar boleh bilang zona kuning, zona yang aman untuk melakukan kegiatan dengan catatan. Nah, dengan catatan protokol kesehatannya tetap dijalankan. Oke, kita ke Bang Khalid nih di forum risiko pengurangan bencana Sumatera Barat. Kita mau tanya dulu nih, mungkin masih banyak yang bertanya itu forum apa sebenarnya itu dan apa saja dilakukan di forum tersebut, fungsinya seperti apa, Pak? Ya, forum pengurangan risiko bencana itu adalah wadah bagi stakeholder, kalau istilahnya sekarang itu kan petailing. Jadi ada pemerintah, non pemerintah di dalam forum itu. Karena memang mandat secara implisit sebenarnya melalui Undang-Undang 24 dan PP 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, jadi memang BPBD kan sudah ada sebagai lead dari sektor pemerintah. Tapi kan dalam urusan penanggulangan bencana tidak hanya selesai oleh satu orang, satu komunitas, satu instansi, sehingga perlu dijahit secara lebih optimal sumber daya yang multi pihak, termasuk akademisi, media, sektor swasta, komunitas, sektor pemerintah dan non pemerintah dalam bentuk organisasi seperti NGO atau LSM. Nah, maka forum ini dibentuk adalah menjadi wadah bagi semua itu untuk berkumpul dengan fokus pada fungsi mengkonsolidasi, memfasilitasi, melakukan advokasi, kemudian memberikan rekomendasi serta melakukan monitoring dan evaluasi, terutama terkait upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Dan forum lebih stressing pada upaya-upaya yang non-implementatif, artinya tidak menjadi pelaksana langsung.
Karena kita adalah wadah koordinasi sebenarnya, wadah konsultasi lebih fokusnya. Dan dari hasil konsultasi dan fasilitasi itu kita dorong menjadi rekomendasi dan advokasi. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan teknis, misalnya kegiatan pelatihan, kegiatan sosialisasi, itu kegiatannya lebih dilakukan oleh anggota-anggota yang ada dalam forum. Nah, sumber daya personal sebagai yang mendukung kegiatan implementatif yang dilakukan oleh anggota itu bisa nanti dari forum yang juga tergabung dalam POF seperti disampaikan Pak Arum tadi. Jadi kalau misalnya kita tadi bicara soal kesiapan, baik dari pemerintah provinsi sendiri, kemudian dari masyarakat sendiri, Abang melihat seperti apa? Ya, jadi kalau memang bicara soal kesiapan, ini kan kita tidak bisa lihat dari satu sektor saja. Makanya dalam penanggulangan bencana dulu ada yang namanya segitiga, ada pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat. Sekarang ada pentahelik namanya. Pentahelik itu ada 5 sektor itu. Selain pemerintah, masyarakat, kemudian akademisi, kemudian media masuk di dalamnya. Nah, itu semua harus dalam satu rangkaian siap dan siaga. Jadi tidak bisa kita bilang pemerintah sudah siap atau belum. Ternyata di sektor swasta ini sudah siap. Ternyata komunitasnya masih lemah misalnya. Jadi kalau kita bicara siap, ke 5 sektor tadi mestinya harus siap. Sehingga ini kemudian siap dalam artian untuk membuat bagaimana kita yang berada di daerah yang bahaya atau ancamannya tinggi dengan risiko tinggi itu bisa ketika memang terjadi bencana bisa meminimalisir sekecil mungkin risiko yang akan diterima. Nah, jadi untuk melihat kesiapan itu memang tidak bisa dari satu aspek atau sektor saja sebenarnya. Jadi ada banyak aspek yang yang harus dilihat gitu ya. Kalau pemerintah siap, swasta sama masyarakat nggak siap, sama nah bisa keteteran juga kan bisa loss. Jadi Pak Rum tadi sudah bilang pemerintah itu sebagai lead misalnya BPBD sumber dayanya terbatas, orang terbatas, dana terbatas gitu kan. Maka dukungan dari sektor swasta, kemudian partisipasi dari masyarakat, dukungan dari kawan-kawan media, kemudian dari akademisi gitu kan, itu akan memperkuat apa yang menjadi minus di dalam tanda kutip yang dimiliki oleh pemerintah dalam ini sebagai leading sektor BPBD gitu kan. Oke. Kita ke Pak Rum. Pak Rum, saya masih ingat tahun 2018 kalau nggak salah terakhir tuh setidaknya ada 2 kegiatan latihan mitigasi kebencanaan ya, menghadapi bencana. Nah, di 2019 kan kita di 2020 kan kita COVID ya. Edukasi untuk terus mengingatkan masyarakat apa yang dilakukan oleh BPBD sendiri? Jadi kita di tahun terakhir kemarin untuk bertemu kan susah sekali itu, mengumpulkan orang susah, tapi edukasinya jalan dalam arti kata kita gunakan media, terutama media cetak dan media elektronik. Jadi kami misalnya di RRI kita ada kerjasama pusat RRI dengan BNPB untuk kegiatan kentongan namanya, dan itu diturunkan ke seluruh RRI yang ada di daerah. Kita juga BPBD Provinsi dengan RRI Padang setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 5 1 jam. Jadi setiap minggu tuh kita selalu edukasi masyarakat dengan kejadian-kejadian terbaru. Jadi misalnya siaga apa, ada banjir, ada longsor, ada kejadian gempa beberapa kali kita bahas tentang gempa, kita datangkan pakarnya. Dan tentu BPBD selalu hadir di sana sebagai bagian dari wakil pemerintah. Dan beberapa teman-teman di media, di luar media pemerintah juga rajin datang ke kantor untuk menanyakan setiap kejadian bencana, dan kita menyampaikan kejadian bencana, kita juga titipkan edukasi kita pada saat mereka datang. Jadi kejadian seperti ini, penanggulangannya bagaimana, sebaiknya begini-begini. Hal-hal seperti itu tuh dibantu oleh media memang. Beberapa kali ada pertemuan terbatas karena kita COVID kan awal-awal itu kan kayaknya parno sekali nih bertemu sama orang berkumpul. Tapi setelah belakangan mulai menurun dan ternyata cara-caranya ada dengan menjaga jarak, kita pakai masker dan di ruangan cukup 25% saja dari kapasitas. Oh ternyata bisa. Nah, kita di akhir-akhir tahun itu sudah mulai dapat temuan dengan teman-teman BNPB, salah satunya juga Pak Khalid dan timnya membantu BNPB. Edukasi kita ke provinsi dan kota terbatas. Kalau mau ikut banyak kali tuh Pak, yang protes ke saya banyak juga. Kok cuma segitu. Tapi kan memang kita dibatasi 25% aja ruangannya, terbatas. Tapi maksudnya Pak, kegiatan edukasi masyarakat itu tidak berhenti. Terjalankan tentu kita cari strateginya lah. Salah satunya tentu
teman-teman media yang bantu untuk hal-hal seperti ini. Kita waktu COVID tidak pernah sedikit pun menolak wawancara yang berbau kebencanaan. Kenapa? Karena kesempatan untuk menyampaikan ke masyarakat di situ gitu. Yeah. Untuk berkumpul susah sekali. Nah, dan beberapa kali kita dampingi unsur pimpinan turun ke lapangan pada saat media menanyakan real kejadian, kita juga nitip informasi tentang bagaimana informasi terbaru ya. Seharusnya setelah dengan kejadian ini. Jadi jalan terus sosialisasinya, tapi kalau dikatakan dengan sebelumnya tentu caranya jadi berbeda, dan kita berharap walaupun caranya berbeda, pesan ini sampai. Kalau kita dulu mengumpulkan kabupaten kota semuanya, mungkin dari 100 kita sampai nyampe ke daerah bisa 70 atau 75%. Sekarang mungkin dengan ini sampainya sekitar 60%. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai tidak ada penyampaian. Jangan sampai putus informasi Pak ya, edukasi Pak ya. Karena nanti misalnya hal yang ringan, gempa. Setahun kalau nggak ada gempa tuh masyarakat tuh udah lupa tuh. Nah, kalian nanti bisa menceritakan itu. Tapi begitu diingatkan ada gempa kecil-kecil, masyarakat tuh kembali merekam, oh kalau ada gempa bagaimana? Tapi masyarakat masih paranoid nggak Pak dengan gempa Pak? Misalnya kayak kemarin pernah kita bikin berita tentang 1 juta warga Sumbar itu diprediksi akan terdampak jika terjadi bencana gempa dan tsunami. Ketika di-share itu komentar itu masih, aduh ini melebihi Tuhan atau gimana-gimana gitu. Masih ditemui nggak Pak seperti hal seperti itu? Masih ada, dengan catatan begini, kan dari awal kita sosialisasi nggak semuanya juga terjangkau, nggak semua juga membaca. Setelah sekian tahun, orang yang dulu nggak membaca ada berita ini, nah, bagi dia hal baru, karena beberapa kali kegiatan dia tidak mengikuti, nah, sehingga dia langsung memberi penilaian pada saat akhir saja. Sementara rangkaian peristiwa ini dia nggak ikuti gitu. Bagi orang yang mengikuti ini, kalau dikatakan 1 juta, wah ini udah bagus nih. Dulu 1,3. Awal-awal Pak Khalid tahu betul. Awalnya 1,3, sekarang udah 1 juta atau berkemungkinan kurang. Berarti apa yang menyebabkan kurang? Ada hal-hal yang menyebabkan kita bisa mereduksi ancaman terhadap masyarakat. Bisa kita ceritakan nanti, tapi salah satunya apa? Sebagian masyarakat ada yang care terhadap kondisi ini. Tapi ada juga bagian yang sama sekali dia tidak tertarik terhadap itu. Banyak hal, satu, ekonomi ini ada satu faktor yang kuat untuk orang itu care atau tidak. Orang ekonominya nggak bagus, bekerja harian, cari hari itu habis untuk hari itu atau habis itu besok, mereka nggak akan peduli itu. Kenapa? Hidup mereka lebih mereka fokuskan. Pintu yang ekonominya sudah sedikit bagus, mereka sudah mulai memikirkan hal-hal seperti itu. Kalau kita kasih edukasi, mereka mau dan tertarik mendengarkan. Kalau bagi masyarakat yang seperti kami katakan tadi, mereka mau ikut kalau kehilangan waktu mereka ini diganti. Misalnya mereka kerja serabutan di pasar, sehari mereka dapat 80.000 untuk kehidupan keluarganya. Kalau kita nggak ganti itu, mereka nggak datang. Kenapa mereka dengar ini? Sementara sudah itu mereka nggak makan. Jadi hal-hal seperti itu disiasati dengan berbagai cara. Untuk kelompok masyarakat tertentu, kalau memang harus diganti penghidupan mereka atau penghasilan mereka, ya kita ganti. Udah 100 kakak, kita usahakan dia menerima pelajaran 3 hari, 3 hari itu kita bayarkan keringat mereka yang biasa mereka lakukan gitu. Yang penting edukasinya masuk. Tapi kalau untuk level-level misalnya anak sekolah kan udah brandnya sudah bagus, pemikirannya untuk hal tertentu bagus. Atau untuk kelompok masyarakat menengah, mereka sudah mau mendengarkan ini. Paling nggak maunya itu karena kesibukan tertentu saja, bukan karena tidak tertarik, tapi ada hal lain. Nah, jadi menyasar level-level ekonomi masyarakat itu sosialisasi juga perlu diperhatikan sangat baik. Kenapa? Dengan harapan apa yang kita sampaikan itu mereka terima, kira-kira kayak gitu. Iya, kita ke Bang Khalid nih, Bang. Kita masih temui anggapan masyarakat bahwa gempa itu hanya Tuhan yang tahu. Kemudian tentang kesiapan banyak orang yang mungkin kalau tidak diingatkan mereka kan lupa gitu ya. Kayak belajar aja bisa lupa gitu, apalagi hal ini. Nah, kira-kira di PRB nih Bang, edukasi semacam apa yang terus dilakukan kepada masyarakat, apa saja yang dan perlu ditingkatkan kira-kira? Ya, jadi yang pertama yang paling penting itu memang
dalam konsep bencana itu kan, ini kan sudah ada perubahan paradigma dari responsif menjadi preventif. Nah, kapan bisa berubah dari responsif menjadi preventif? Ketika juga sudah ada perubahan pengetahuan, pemahaman dari semuanya, baik di tingkat komunitas, pemerintah, non pemerintah, swasta, media, dan akademisi. Bahwasanya respon terhadap bencana itu tidak harus dilakukan ketika sudah terjadi bencana dulu. Nah, bagaimana kemudian itu bisa terjadi? Maka perlu proses kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dulu kepada semua pihak. Karena beranjak dari situlah baru bisa berubah paradigma itu. Nah, sehingga kemudian memang ketika bicara gempa itu kapan, secara ilmiah, bicara megatrust, bicara potensi gempa di megatrust Mentawai yang diikuti tsunami, secara ilmiah itu tidak bisa dinafikan. Itu bukan hoax. Secara historis jelas sudah pernah terjadi. Maka yang harus didudukan pengetahuan dan pemahaman itu adalah potensi gempa dengan juga diikuti potensi tsunami itu ada. Nah, itu harus clear. Nah, pemahaman ini memang harus didudukan. Sehingga kemudian tidak muncul ini mengada-ada, ini mendahului Tuhan. Tidak ada yang didahului. Karena potensi megatrust, kemudian potensi gempa di segmen patahan semangka dengan 7 segmen itu, secara alamiah, secara takdir, itu tidak bisa dihindari. Karena itu bagian dari proses hidupnya alam ini. Kalau tidak ada itu, mungkin kita nggak bisa juga ada di atas bumi. Maka ini pemahaman namanya. Nah, mendudukan pemahaman itu kemudian menentukan kesadaran dari masyarakat. Yang diurus itu bukan kenapa ada gempa atau tidak ada gempa. Yang diurus itu adalah bagaimana ketika kita berada di daerah rawan gempa, apa yang harus kita siapkan diri kita. Nah, masuknya di situ. Sehingga jangan tunggu terjadi gempa, kita harus melakukan apa gitu kan. Tapi sebelum terjadi gempa, baru kita kemudian melakukan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan, kita lakukan upaya pencegahan, mulai dari pencegahan, mitigasi itu ada struktural, non struktural, kemudian baru upaya kesiapsiagaan. Nah, ini stepnya ada ini. Jadi setelah, kalau dalam ilmu kebencanaan itu siklus bencana namanya. Kalau PRA itu mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Pencegahan itu tidak semua bisa dicegah, karena mencegah itu lebih pada upaya menekan, mengurangi, atau bahkan meniadakan potensi ancaman bencana. Ingat, potensi ancaman bencana, bukan bencananya. Jadi misalnya, tidak semua potensi ancaman bencana yang bisa kita cegah. Banjir sebenarnya bisa kita cegah, bisa kita kurangi, dan bahkan bisa kita hilangkan. Kapan kita bisa mencegah, mengurangi, dan menghilangkan? Kalau kita sudah tahu sebenarnya banjir ini penyebabnya apa. Kalau kita masih bilang hujan penyebab banjir, kita tidak akan pernah bisa mencegah. Bagaimana bisa mencegah hujan? Bagaimana bisa menghentikan hujan? Maka hujan itu harus dipahami bukan penyebab. Hujan itu sebenarnya ketika bisa banjir, longsor, itu adalah pemicu. Penyebabnya apa? Drainase yang tidak beres. Ada drainase sudah, ternyata drainase yang tidak pernah dibersihkan. Oh, drainase ada, tapi ada yang nutup misalnya itu kan. Ada yang bangun di tengah bandar atau sungai misalnya itu kan. Artinya yang menjadi penyebab itu harus dikelirkan. Nah, itu kapan bisa clear? Ketika pengetahuan, pemahaman terhadap ancaman bencana yang ada di lingkungan kita itu sudah clear. Baru kita bisa melakukan upaya-upaya mitigasi. Jadi pencegahan, tadi itu pencegahan. Nah, gempa bumi nggak bisa dicegah, letusan gunung api nggak bisa dicegah. Itu dia sudah siklus alam. Yang bisa dilakukan kemudian apa? Ketika dia tidak bisa dicegah, maka yang harus dilakukan nanti adalah mitigasi, kesiapsiagaan. Nah, mitigasi yang mana? Mitigasi struktural, misalnya seperti bilang Pak Rum. Struktural itu mitigasinya terhadap potensi gempa, tsunami apa? Bangun tempat evakuasi sementara, tes. Siapkan jalur evakuasi horizontal. Ketika bicara soal gempa bumi, siapkan bangunan yang ramah gempa. Jadi yang lurus jangan gempanya kapan dan berapa skalanya. Kita sudah cukup jadi pengetahuan. Oh, 8,9, kalau 5,7 misalnya itu kan. Nah, apa yang kita lakukan? Karena kita nggak bisa lari dari situ. Nah, sehingga bicara kapan waktunya, seberapa ahli pun ahli, kalau gempa tsunami ini ada yang bisa memastikan. Yang bisa diperkirakan misalnya potensi megatrust. Siklusnya berdasarkan historis dan keilmiahan 200 tahun.
Kalau kayak di segmen daratan itu dia lebih pendek siklusnya karena dia di daerah daratan. Sehingga kemudian siklusnya bisa 30 sampai 35 kata para ahli dalam siklus pelepasan energinya. Nah, ini kan jadi pengetahuan mestinya. Nah, ketika pengetahuan inilah yang kemudian beranjak kepada proses upaya-upaya untuk mengurangi risiko. Nah, itu tadi mitigasi. Non struktural apa? Non struktural, nah itu ada ranahnya, misalnya ada kebijakan nggak, seperti saya bilang di awal tadi. Ketika RPJMD tidak memuat nuansa penanggulangan bencana, berarti loss mitigasi non struktural kita, karena tidak ada kebijakan yang kemudian memberikan legitimasi terhadap upaya-upaya dalam rangka mengurangi risiko bencana. Tidak dibuat misalnya rencana kontingensi, maka lemah kesiapsiagaan kita. Ada rencana kontingensi tapi tidak pernah di-update, tidak pernah disosialisasikan misalnya. Berarti masih rendah tingkat kesiapsiagaan. Karena dokumen tanpa disosialisasikan, tanpa diuji, maka dia tidak akan bisa dilaksanakan atau digunakan secara operasional atau lebih tepat. Jadi bicara soal kapan waktu, nggak ada yang bisa menentukan. Kalau banjir bisa diprediksi. Kalau curah hujan atau cuaca sudah gelap, BMKG sudah bisa prediksikan. Tapi belum tentu banjir ketika penyebabnya tadi sudah diurus. Drainasenya sudah diperbaiki, sedimentasinya sudah dikeruk, yang kemudian tersumbat sudah dibersihkan, yang volumenya tidak bagus kemudian diperbaiki sehingga kemudian bisa menjadi lebih bagus tampungnya, daerah resapan dicukupkan gitu kan. Nah, insya Allah ketika hujan lebat pun tidak ada masalah, tidak perlu banjir dia. Karena dia sudah punya ruang untuk menyerap dan mengalirkan air. Tapi kalau menurut Abang sekarang ini pengetahuan masyarakat ya dalam mitigasi kebencanaan seperti apa? Apakah dalam kategori sudah siap atau masih belum gitu? Kalau bicara soal pengetahuan dari apa yang sudah dilakukan, terutama titik pijak 2004, kalau kita 2007 gempa, 2009 tambah tsunami 2010. Secara keseluruhan dalam konteks pengetahuan dan pemahaman mestinya sudah cukup. Cukup bukan berarti sudah, tapi sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman. Tadi seperti bilang Pak Rum, urusan bencana ini bisa berhenti ketika dia sudah cukup. Dia akan terus bergulir dan terus update dan terus dilakukan secara simultan. Nah, tapi persoalannya adalah dalam kesiapsiagaan itu ada salah satu unsur yang harus dilihat lagi adalah tingkat partisipasi. Partisipasi baik di level masyarakat dan sektor atau pihak lain. Karena pengetahuan dan pemahaman tanpa diikuti dengan partisipatif yang tinggi dari semua pihak, maka dia akan berhenti di tingkat pemahaman. Dia akan sulit untuk menjadi berpengaruh terhadap output yang mau diharapkan menjadi mengurangi risiko. Karena misalnya bicara sudah tahu sungai atau drainase ketika tidak dibersihkan secara rutin, maka dia akan menjadi penyebab banjir. Tapi tetap saja jarang orang bersihkan sungai dan drainase, buang sampah sembarangan ke drainase dan sungai itu bisa menyumbat sungai. Saya yakin tidak ada yang tidak tahu dan tidak ada yang tidak paham. Tapi persoalannya tetap saja orang buang sampah di sungai dan drainase gitu kan. Jadi artinya pengetahuan dan pemahaman harus didukung juga dengan tingkat partisipatif. Nah, ketika bicara nggak bisa disalahin juga komunitas semua, ya karena harus dukung juga partisipatif dari sektor swasta. Pemerintah sudah keteteran soal anggaran untuk menyediakan fasilitas bagaimana kemudian sampah domestik misalnya bisa dikelola dengan bagus. Sektor swasta dengan CSR-nya mestinya melihat ini, support, dukung untuk fasilitas bagaimana mengelola sampah yang domestik ini menjadi pemicu sehingga tidak lagi masuk sungai dan drainase misalnya itu kan. Jadi itu yang saya bilang, partisipatif itu kita tidak hanya bisa lihat di tingkat masyarakat saja. Partisipatif di sektor lain, begitu juga kawan-kawan media. Mempublikasikan apa yang mestinya harus menjadi tidak hanya sekedar di tingkat pengetahuan dan pemahaman lagi misalnya, tapi sampai kepada memotivasi dorongan tingkat partisipatif semua pihak dalam melakukan upaya-upaya sehingga kesiapsiagaan semakin tinggi, sehingga ketika memang potensi itu mengarah ke terjadi bencana, dia risiko bisa menjadi kecil. Begitu juga akademisi. Kalau ada penelitian, hasil penelitian jangan hanya disimpan di pustaka saja. Bagaimana kemudian mudah diakses oleh semua pihak. Itu namanya partisipatif dari sisi akademisi. Jangan kemudian diupload ke media, karena nggak semua orang sanggup mengupload hasil penelitian itu kemudian harus bayar misalnya itu kan. Harus begini gitu kan. Kan kadang ada juga tuh hasil penelitian judulnya ada sedikit resume eksekutifnya. Tapi kalau ingin baca lebih jauh, kita harus langganan dulu bayar sekian. Enggak semua juga.
hanya orang-orang tertentu yang mau melakukan itu. Nah, itu namanya tingkat partisipatif oleh akademisi terhadap bagaimana membangun pengetahuan dan pemahaman semua pihak terkait semua potensi ancaman gitu. Oke. Tadi Bang Khalid sempat menyinggung soal anggaran nih Pak. Di tahun 2020 kita dihajar habis-habisan sama COVID nih. Ada refocusing dana. Nah, dana banyak dialihkan untuk penanganan COVID. Sedangkan bencana ini kan nggak kurang-kurang nih Pak. Nah, bagaimana BPBD Sumber mengantisipasi atau juga strategi yang dilakukan oleh BPBD sendiri Pak? Tadi sudah kami sebutkan, salah satunya kita giatkan teman-teman melalui media. Kenapa? Media ini yang paling gampang sampai ke masyarakat. Orang nggak berhenti ke masyarakat. Dan sekarang untuk kaum milenial, rasanya untuk melihat berita tuh mereka lebih gampang ke HP-nya daripada baca koran atau lihat TV gitu. Kemana-mana mereka tenteng dalam kehidupan sehari-hari, dan itu yang kita harapkan teman-teman media juga menyampaikan itu. Beritanya saya menilai kalau nggak terlalu panjang mengena pasti mereka baca. Tapi kalau panjang kelemahan anak muda sekarang juga nggak mau gitu. Iya, kalau terlalu panjang mereka diganti tuh. Bosan mereka cari yang lain lagi. Nah, cari yang lain. Jadi tapi teman-teman media udah pada tahu itu. Biasanya dia kasih yang intinya tuh sedikit, nanti kalau mau panjang saya mau silahkan lanjut, tapi untuk 4 atau 5 paragraf udah masuk semua, dan saya bacanya seperti itu yang pertama. Yang kedua, di mulai triwulan 3 dan triwulan 4, teman-teman dari BNPB setelah ada strategi khusus dalam pandemi itu bagaimana berkegiatan, pas lagi di Sumbar kita tergolong bagus dalam penanganan COVID, sehingga percaya teman-teman dari Jakarta itu membuat kegiatan di sini. Ada beberapa kegiatan dan jalan yang kita nggak ada dana, mereka datang. Ya salah satunya yang mereka ajak kerjasama tentu yang sudah mengerti dan tahu. Pak Khalid sama teman-temannya, Pak Khalid teman-temannya jadi ya apakah narasumber atau instruktur, dan kita teman-teman di pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sebagai orang-orang yang akan diberi informasi tentang apa hal-hal baru yang ada di aturan, yang ada di latihan-latihan, dan itu boleh dibilang itu berjalan. Khusus tahun ini kegiatannya sudah ada lagi, belum senormal tahun sebelumnya, tetapi sudah ada lagi, dan teman-teman sudah caca untuk saya nengok beberapa teman di bidang pencegahan sudah mulai pertemuan rapat-rapat untuk persiapan kegiatan. Jadi begitu nanti anggaplah misalnya dana sudah cair, ini orang sudah bisa berkegiatan lagi. Karena dengan status zona kita kuning itu agak leluasa untuk melakukan kegiatan. Dengan catatan tanda kutip protokol kesehatannya pada peserta tetap dijalankan. Jadi strateginya ya maksimal menggunakan teman-teman media untuk memberi informasi kepada masyarakat. Yang kedua, setiap ada kejadian bencana, teman-teman media datang minta informasi, kita titip di sana, titip pesan bahwa supaya ini nggak terjadi lagi apa yang dilakukan masyarakat. Ya kembali, kan kata Pak Khalid tadi, ini kan sudah siklus. Setelah kejadian bencana, dia ulang lagi ke pra-bencana untuk bencana selanjutnya. Jadi dia akan berputar terus, dan makanya teman-teman datang nanya data. Kita juga titip informasi tentang apa sebaiknya dilakukan oleh masyarakat. Kalau di tahun ini seperti apa tuh Pak? Kan tadi ada refocusing tuh. Apakah ada rencana juga misalnya membuat pelatihan besar-besaran seperti tahun 2018 atau 19 Pak ya? Ada. Itu 2 kali kalau nggak salah. Ada. Salah satu perancangannya juga ada di sini. Ada, tapi didanai oleh pusat. Didanai oleh pusat BNPB. Pak Indra Peri dan timnya salah satu Pak Khalid dan teman-teman sudah menyiapkan tahapan dari rangkaian kegiatan yang kita lakukan. Tahapannya panjang tuh, dari kita rapat, menyusun kegiatan, mulai dari sosialisasi, ada TTX, ada CPX, sampai FTX tuh rangkaiannya panjang. Paling cepat 3 bulan. Kalau dengan waktu yang bagus tentu 6 bulan ya. Tapi karena juga ada kegiatan lain, mungkin teman-teman setelah 3 sekitar 4 bulan dari awal start sampai finishnya nanti di latihan lapangan. Nah, itu ada dibantu oleh teman-teman dari BNPB pendanaannya, dan mungkin dalam waktu dekat akan ada lagi beberapa pertemuan guna mematangkan rencana kegiatan tersebut. Dari BPBD sendiri sekarang di dana APBD di bidang PK itu ada beberapa sosialisasi dan pelatihan yang skopnya nggak terlalu besar untuk lokasi-lokasi daerah tertentu, dan itu mengarah kepada
kembali normal seperti sebelumnya. Mungkin kalau dulu kita mengumpulkan orang 200 perlu ruangan yang tidak terlalu besar, tapi karena sekarang kondisi seperti ini, nah kita tentu kalau di ruang harus lihat ruangnya besar. Terus jangan sampai 40 atau 50% pengguna ruangan, jadi paling 25-30%. Ya, jadi kalau mau banyak pesertanya carilah ruang besar. Kalau tidak, ya kita di alam sekalian. Catatan protokol COVID-nya, protokol kesehatan tetap dijalankan. Ya. Pak, kita tarik ke belakang sedikit. Tadi ada soal ancaman megatrust yang terjadi di Sumatera Barat, dan tadi dari 1.300.000 ke sekarang tuh udah berkurang menjadi sekitar 900 sampai 1 juta orang yang akan diprediksi akan terdampak. Nah, kalau misalnya ancaman terbesar untuk daerah-daerah yang kemungkinan akan terdampak itu di mana, selain Padang, di mana aja tuh? 7 kabupaten kota. Jadi sebetulnya sebagian besar masyarakat sudah tahu, karena ini bukan cerita, tapi kegiatan ini kita lakukan sudah lama sekali. Pasca 2004 di Aceh, 2005-nya kita udah mulai nih, teman-teman Khalid dan teman-teman NGO udah mulai. Kita pemerintah provinsi kabupaten kota juga mulai. Jadi mulai dari pesisir selatan masuk ke bawahnya ke Padang, bawahnya lagi Padang Pariaman, terus lagi sananya ada Kota Pariaman, sananya lagi ada Kabupaten Agam, dan ke ujung lagi ada Pasaman Barat, dan terakhir tentu Kabupaten Pulau Mentawai sendiri. 7 kabupaten kota ini memang ada perhatian tersendiri dari pemerintah pusat dan kita, karena walaupun bencananya belum tentu terjadi tapi ancamannya nyata. Pak Khalid bilang secara sains, secara teknologi ancamannya nyata, ini bukan hoax. Secara sejarah kejadiannya sudah pernah terjadi dan berulang. Nah, dan sekarang kami pakai sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman, jangan kapan terjadi, jangan itu. Nah, yang kita perlukan adalah masyarakat itu tahu kalau ini terjadi dia harus bagaimana. Nah, yang penting kita masuknya di situ. Jadi pengetahuan ini kita sebarkan sebanyak-banyaknya. Jadi itu satu. Yang kedua, ada kelompok yang kita terputus tadi, kelompok yang di tengah-tengah daratan. Ancaman patahan semangka. Kalau dulu kita kenal cuman 4 segmen saja, sekarang sudah 7 kayak di kejadian terakhir di Solok Selatan, itu segmen baru tuh. Walaupun masih dalam segmen antara Solok sampai ke batas Muara Labuh dan Muara Labuh sampai ke Kerinci, tetapi ada belokannya di sana yang sebelum ini tidak pernah terdeteksi. Nah, jadi hal-hal tersebut kita kasih juga pengetahuan masyarakat. Jadi mereka kan nggak ada ancaman tsunami, gempanya ada, tapi gempa yang orang bilang patahan semangko yang dari Aceh sampai ke Teluk Semangko di Lampung sana, tengah-tengahnya sepanjang Bukit Barisan ada. Nah, itu juga bukan hoax, catatannya jelas, bergulirnya ada yang 40 tahun, ada 70 tahun perputaran kejadiannya, dan itu kita siapkan juga masyarakat. Jadi yang terakhir-terakhir mungkin kejadian gempa 2007 ada sore dan besok pagi 2 kali. Terus beberapa gempa yang tidak besar yang juga merusak. Nah, itu tetap kita jalankan. Untuk kesananya lagi, ada ke timurnya lagi, apalagi gitu. Misalnya 50 kota Payakumbuh, Sejunjung dan Masraya. Mereka nggak ada laut, nggak ada gempa, aman dari gempa. Tapi apa? Banjirnya tetap, longsornya tetap, dan kebakaran hutannya. Jadi setiap kelompok punya ancaman yang berbeda-beda dan semuanya kita perhatikan. Kalau kenapa dinyatakan sepertinya untuk gempa dan tsunami ini lebih besar, ya karena efeknya besar. Efeknya yang paling besar di sini. Makanya perhatian agak lebih serius ke sini. Bukan berarti yang itu tidak diperhatikan, enggak. Jadi kalau kita hitung nilai 10, ini di sini ini dikasih mungkin nilainya 4,5 atau 5 perhatian ke sini, yang 5 lagi 2,5 ke sini, 2,5 ke sini. Jadi memang perhatiannya seperti itu. Tapi dimanapun itu kejadian bencana, pemerintah provinsi nggak pernah tidak, kita serius menanggulanginya. Jadi sebetulnya ada satu hal yang menarik adalah, ini katakan Pak Khalid, kerja yang banyak itu di pencegahan, di pencegahan dan kesiapsiagaan. Cuma, nah ini teman-teman media nih, kerja pencegahan dan kesiapsiagaan itu kan apa ya? Kalau di berita tuh nggak seksi, jadi nggak semuanya teman media mau meliput. Tapi kejadian kalau sedikit aja kejadian, apalagi kalau ada peristiwa, apalagi kalau ada korban satu, wah itu saya bisa 3 hari dikejar media untuk hal yang sama, cerita yang sama berulang-ulang. Karena itu seksi. Jadi kesannya di masyarakat, pemerintah ini udah kejadian baru bekerja. Padahal enggak. Kalau teman-teman tahu anggaran yang besar itu di mana, di tempat
bidang PK itu anggaran saya kecil sekali, sangat kecil. Kecil dalam arti kata, karena kegiatan kita itu pada saat kejadian bidang 1 udah kejadian kita turun. Cuman karena untuk berita itu tuh seksi, akan jadi banyak perhatian orang banyak, dibaca orang, makanya media ngejarnya ke situ. Jadi seakan-akan pemerintah bekerjanya pada saat itu aja. Padahal enggak. Pencegahan dan siapkan itu dananya disiapkan besar dan kegiatannya sangat banyak. Mungkin kalau tidak dibantu teman-teman seperti Bang Khalid dan grup-grupnya. Perbandingannya berapa tuh Pak dananya tuh kalau untuk pencegahan dibandingkan ketika hari H kejadian? Kalau di presentasi 100%, saya paling 10-15%. Sisanya tuh di sana gitu. Karena memang di sana tuh perlu banyak dana. Dia sosialisasinya ada, latihannya, simulasinya ada, bikin dokumen diperbarui tiap tahun ada, bikin peta di sana ada, mempersiapkan peralatan di sana ada, dan untuk kerjasama dengan media di sana ada. Di sana semua memang. Cuman nggak semuanya kan diliput. Kenapa? Itu tadi sosialisasi udah biasa kan, sosialisasi biasa. Tapi kalau ada kejadian satu peristiwa, teman-teman media kan ngajarnya yang itu, dan itu bisa 2-3 hari jadi headline. Apalagi kalau yang meninggal belum ketemu, korbannya belum ditemukan, nah itu kan semakin seksi lagi, dikejar lagi. Sementara ini yang dananya besar, melatih orang banyak, mengumpulkannya jadi terpinggirkan. Berarti ada PR juga deh bagi Bang Khalid nih, teman-teman media nih. Iya, jadi memang betul. Saya kemarin temu kawan-kawan media di Prima Hotel kan, dengan kawan-kawan Kapas itu. Ini memang saya titip pesan juga sama kawan-kawan. Bisa, karena yang tahu bagaimana angle atau yang pas, sehingga kemudian ini bisa menjadi sebuah berita yang kemudian ditayangkan oleh kawan-kawan media. Jadi karena kalau kita kan di kawan-kawan penggiat pengurangan risiko bencana, tahunya ini loh, upaya pengurangan risiko bencana itu pencegahan ini kita lakukan, mitigasi begini, struktural begini, kesiapsiagaan begini. Nah, jadi misalnya mungkin ada perlu sebuah kata kunci misalnya itu kan sebagai trigger. Kalau bicara soal potensi megatrust yang diikuti dengan potensi ancaman tsunami misalnya, kalau secara informasi publik semua sudah tahu itu kan, 7 kabupaten kota terdampak dengan potensi jiwa terancam itu 1 juta kurang lebih. Nah, kemudian pertanyaannya, seberapa kesiapsiagaan kita untuk semua level? Tadi sudah disebut Pak Rum, ada tes. Nah sebenarnya tes kalau Padang itu saja dari data terakhir itu potensial tes ada hampir 70 lebih potensial. Kemudian yang dibangun BNPB saja kalau tidak salah ada 3 ya Pak Rum. Nah, shelter, tes. Jadi tempat evakuasi sementara. Nah, tapi pertanyaannya lagi, tes itu sudah siap, betul-betul siap atau belum? Nah, kemudian yang potensial ini memang betul-betul siap digunakan atau tidak? Lain akan jadi kuburan massal. Karena paradigma orang ketika dia sudah didaftar publik itu, ini sudah bisa dipakai. Karena kan harus diikuti sebenarnya. Potensial tes dengan catatan, ketika terjadi gempa bumi dan potensi diikuti tsunami, yang harus dilihat potensial tes itu adalah apakah strukturnya masih kokoh. Nah, kan kalau bicara struktur kita ditanya lagi, tidak semua orang paham struktur itu yang mana. Nah, jadi misalnya struktur utama itu misalnya tiang, balok. Nah, karena juga secara ilmiah kan juga ada kajian dari konteks teknik sipil misalnya. Bisa saja setelah gempa itu strukturnya masih kokoh. Tapi belum tentu ketika dia dihantam oleh air tsunami, kekokohannya itu bisa menjamin ketika ada beban di atas dia masih kuat. Maka harus ada kajian teknis oleh pakar yang kompeten, potensial tes itu memang betul-betul recommended atau tidak. Nah pertanyaannya hari ini, potensial tes itu belum ada rekomendasi hasil kajian tim pakarnya. Maka buat kami di kawan-kawan penggiat pengurangan risiko bencana, itu belum layak untuk direkomendasikan kepada publik digunakan. Mau disebut potensial silahkan, karena banyak hal yang harus diperhatikan gitu. Nah, implikasinya apa? Ini menjadi PR sebenarnya
oleh semua pihak, terutama pemerintah, dan saya selalu menyebut ini. Sektor swasta ini minim sekali kontribusinya terhadap pengurangan risiko bencana. Tapi kalau saat darurat, Anda usah disebut. Sebentar aja kelihatan semua spanduknya itu kan. Nah, tapi untuk sektor pra-bencana, terutama kegiatan-kegiatan di mitigasi, kemudian kesiapsiagaan gitu kan. Nah, ini masih sangat minim. Nah, ini yang perlu kita dorong. Jadi ketika bicara tim pakar ini kan tidak murah biaya ini ya Pak Roh. Mahal sekali. Setahu saya untuk Padang sudah melakukan sampai tahun 2019 kalau tidak salah. Pertama itu 5, yang kedua 5, ada 10. Nah, saya sampai hari ini belum dapat update, karena kalau di pertama itu dapat update dari 5 secara konstruksi untuk gempa, tapi tidak direkomendasikan untuk tes tsunami. Nah, yang begini ini kan harus clear ini. Nah, supaya kemudian bisa sih dia ramah gempa, tapi kemudian dia tidak recommended untuk dijadikan tes. Karena misalnya satu tes itu dia daya tampungnya 3.000 sampai 6.000 kali sekian bebannya. Itu baru beban. Yang kedua, fasilitasnya. Taruhlah 6 jam kalau sesuai skenario Rencon itu. 6 jam itu orang dalam kondisi panik, apa yang terjadi? Buang air. Dengan jumlah sekian tidak ada fasilitas MCK, tidak ada fasilitas sanitasi, air, kemudian listrik yang memadai, energinya, apa yang terjadi? Nah, jadi soal kajian-kajian terkait dengan kesiapsiagaan itu akan banyak perspektif. Ada bicara jalur evakuasi horizontal, sudah diperbesar jalan, harus ada dukungan kebijakan dalam rangka memastikan itu akan berfungsi ketika diperlukan. Jadi misalnya kebijakan apa? Tidak lagi urusannya BPBD, jalan sudah diperlebar, di urusannya PU, BPBD sudah mengusulkan ini untuk dijadikan kebijakan apa? Memastikan itu memang betul-betul los dan longgar untuk dilalui ketika terjadi. Nah, faktanya sekarang sudah diperbesar, tapi jadi tempat parkir kiri kanan, balik lagi jadi kecil dia. Nah, karena kita tidak mesti pastikan kapan nih terjadi gempa yang potensi tsunami. Sehingga, ini 1 jam lagi mau gempa potensi tsunami, geser dulu mobil apa? Nah, nggak bisa begitu. Jadi semua tindakan kebijakan untuk mitigasi, baik struktural non struktural, harus diikuti dengan kesiapsiagaan, dengan dukungan kebijakan-kebijakan yang memastikan apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu menjadi berfungsi. Nah, jadi ini yang rangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana yang kemudian melibatkan semua sektor. Jadi ketidakmampuan anggaran pemerintah dalam mendukung memastikan tes itu misalnya, saya pikir sektor swasta harus masuk. Berikan dukungan bagaimana tim pakar ini memastikan potensial tes ini memang betul-betul recommended. Ini tidak, ini recommended, ini tidak. Sehingga betul-betul kita bisa mampu meminimal risiko, terutama korban jiwa. Nah, itu mungkin. Kalau tes sendiri di Sumbar di mana saja, Pak? Seluruhnya 7 kabupaten kota itu sudah ada. Ada beberapa, Pak? Lebih dari 100. Lebih dari 100, Padang aja sudah 70 potensial. Nah, potensial belum lagi yang betul-betul shelternya. Kantor gubernur itu salah satu potensial shelter. Kantor gubernur. Kantor-kantor pemerintah yang dibangun pasca gempa 2009 semuanya potensial shelter, potensial tes. Kenapa? Karena ada aturan dari Kementerian PU yang merubah kebijakan, misalnya koefisien gempa dulu 0,25, sekarang 0,3. Jadi ya, campuran semennya, besinya, itu segala macam sudah berubah ke arah yang lebih kuat. Nah, itu untuk bangunan publik, bangunan pemerintah sudah mengikuti. Nah, kalau masyarakat kita nggak bisa terlalu jauh karena banyak sekali. Ada yang juga peraturannya sudah jelas, tapi karena ekonominya nggak cukup, dia pengen juga bangun, ya akhirnya juga sebagian tidak memenuhi persyaratan. Tapi intinya untuk bangunan publik sudah mengikuti itu. Yang kedua, sebetulnya potensial tes dan tes tersebut atau shelter yang dikatakan oleh masyarakat tidak harus berupa bangunan. Untuk kabupaten kota yang berbeda dengan Padang, Padang ini kan karena datarannya terlalu luas, bukit-bukitnya jauh. Nah, kalau kayak di pesisir selatan, di Padang Pariaman, itu kan dari pantai 200-100 meter sudah ada bukit-bukit. Yang penting apa? Jalan menuju ke atas bukit tersebut. Satu, bisa dibikinkan tangga atau jalanan sederhana. Yang kedua, di atasnya juga nanti yang paling sederhana apa? Di sana ada tempat dikatakan Pak Kali tadi, harus ada minimal tempat MCK. Di sana ada air. Kenapa? Itu kan sementara. Paling tidak setengah hari orang di sana, tsunami-nya berhenti, orang pindah ke tempat evakuasi akhir yang segala fasilitasnya boleh bilang ada. Nah, tapi yang untuk sementara ini juga orang dalam tekanan biasanya
yang nggak beser-beser dia beser berulang kali, atau sakit perut berulang kali karena dalam tekanan, yang mesti disiapkan. Nah, itu yang menjadi PR besar baik di provinsi maupun kabupaten kota. Artinya itu tantangan di tahun 2021 ini Pak ya? Betul sekali, dengan catatan kita data lagi di mana potensial shelter yang ada, terus bagaimana kelengkapannya. Nah, kelengkapan itu kalau nggak bisa setahun selesai, ya harus ada setiap tahun tuh pertambahan kelengkapannya bagaimana. Kalau untuk bangunan-bangunan publik rasanya aman lah, misalnya gedung pemerintah kan airnya di sana ada, WC-nya di sana ada. Kalau untuk sekitar setengah hari 6 jam orang teras sebentar itu bisa bertahan lah ya. Tapi kalau yang gedung-gedung lain, nah, itu yang perlu kita tengok kelengkapannya. Nah, supaya kalau suatu saat terjadi, walaupun kita menginginkan, tapi masyarakat aman di sana. Dan itulah yang dikatakan tadi PR kita data ulang, kita cek kelengkapannya, dan untuk tahun depan berapa dari potensial tesnya yang bisa kita lengkapi. Nah, dan untuk meningkatkan kontribusi pihak swasta yang kata Bang Khalid tadi memang sedikit kurang gitu. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah sendiri, Pak? Kalau pemerintah menyatakan dengan aturan kan nggak bisa, tapi himbauan tentu bisa. Himbauan satu. Yang kedua, betulnya pihak swasta kita tuh nggak pelit kok. Mereka mau tentu bagaimana caranya, kiat lah lagi itu, mengumpulkan mereka, menyentuh mereka untuk mau bergabung, menyumbangkan sebagian CSR-nya untuk kegiatan yang mungkin nggak populer nih, kegiatannya nggak populer, tapi nanti ini perlu, ya bagaimana kita lah meyakinkan nanti supaya mereka mau masuk, paling tidak misalnya hal sederhana seperti ini, petunjuk arah evakuasi. Nah, kalau dia sumpah baliho, bolehlah di bawah pesan ini disampaikan oleh perusahaan apa, atau bikin tanda panah besar dengan plat baja yang bagus, di bawahnya juga boleh ditulis dari perusahaan apa. Nah, itu arah evakuasi. Tapi kita bikinnya gede gitu, gede, tulisannya nyentrik, dan ada logo di perusahaan penyumbang. Nggak apa-apa, nggak masalah Pak ya. Masyarakat bisa yang penting peran serta dari semua pihak itu terlibat ya Bang. Bang, kita ke pertanyaan terakhir nih Bang. Apa sih harapan kemudian tantangan terbesar yang akan kita hadapi di tahun 2021 ini Bang, khususnya dari ya bencana kemudian mitigasi kebencanaan dari ya, jadi memang tantangan terbesar kita 2000 ke atas memang cukup besar kalau menurut saya ya, karena potensi ancaman yang tinggi itu masih ada. Pertama itu megatrust dengan potensi tsunami itu jelas, siklusnya sudah masuk sebenarnya. Yang kedua itu potensi ancaman gempa bumi segmen patahan Semangka. Karena kalau berdasarkan hasil laporan penelitian para ahli, ada beberapa segmen sebenarnya yang memang masuk siklus atau akan masuk siklus. Itu ujung-ujung. Salah itu misalnya segmen Suliti, Solo, kemudian Balumun di Lubus Kaltim, Saman. Setelah siklus dia sudah masuk, dan ini menjadi tantangan kita untuk bagaimana membangun kesiapsiagaan. Karena kalau dia sudah memang potensinya itu sudah terlihat dekat, upaya yang paling efektif yang harus diintenkan itu adalah memang kesiapsiagaan. Rencana kontingensi yang disiapkan, pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan, membentuk komunitas-komunitas siap siaga gitu kan. Nah, ini menjadi prioritas. Nah, yang menjadi tantangannya itu adalah ini sumber daya terbatas. Terutama dukungan sumber daya finansial untuk melengkapi fasilitas dan memobilisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga ini perlu dukungan dari banyak pihak, baik anggaran melalui APBD maupun kemudian oleh sektor-sektor swasta, dan termasuk dukungan kawan-kawan non-NGO untuk meyakinkan pihak di luar supaya kemudian memberikan dukungan bagi kita di Sumatera Barat dalam menghadapi potensi ancaman ini. Ya, kalau dari BPBD sendiri Pak, harapan kemudian mungkin PR terbesar, harapan dan tantangan di tahun 2021 ini? Sebetulnya sederhana saja. Apabila kita bisa berkegiatan mendekati normal, maka dengan anggaran yang disediakan itu kita bisa maksimalkan. Jadi masalah sekarang adalah anggaran tersedia, tapi kan kita nggak bisa ngumpulin sebanyak sebelumnya. Nah, jadi akhirnya kita berstrategi, sebagian kita sampaikan langsung, sebagian kita tetap dengan teman-teman media. Jadi pimpinan kami Kalaksa sebetulnya cukup mensiasati, dia sediakan sebagian dana untuk informasi ke media.
Jadi di dalam perwira tertentu sebetulnya isinya adalah pesan-pesan sosialisasi. Yeah. Dan kalau itu bisa berjalan untuk beberapa media, nah kita berharap ini sampai ke banyak masyarakat. Jadi berkurang dalam sisi pertemuan langsung, bertambah di sisi yang lain ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rum dan juga Bang Khalid. Kita berharap informasi ini memang sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita kaji lebih spesifik lagi, tapi karena waktu kita yang terbatas. Terima kasih Pak Rum atas waktunya, Bang Khalid juga. Semoga masyarakat kita ini semakin aware terhadap mitigasi kebencanaan, menyiapkan tas apa dulu namanya? Tas siaga. Tas siaga gitu kalau. Karena sekarang tas siaga itu harus ditambah. Benar. Sekarang ada tambahan tas siaga itu ada masker dalamnya, Ya, ada hand sanitizer, sabun untuk cuci tangan. Ya, artinya dipakai nggak dipakai harus ada. Ya, oke. Baik, demikian pemirsa dimanapun Anda berada, semoga perbincangan kita hari ini memberikan manfaat, manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita, agar kita bisa juga aware dan siap menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi kepada kita. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi di diskusi kita di lain waktu. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.